Hai guys, ketemu lagi. Jadi sesuai topiknya, hari ini kita akan melakukan hacking pada Zigbee. Itu artinya kita akan membahas Zigbee ya. Kita sudah masuk ke babak Zigbee. Jadi seperti biasa, saya akan bagi materinya ke dalam beberapa bagian. Pertama kita kenalkan dulu apa itu Zigbee, kemudian nantinya akan saya demokan teknik per teknik bagaimana caranya kita melakukan hacking pada Zigbee ya. Oke, kita langsung saja untuk menghemat waktu. Ya, jadi seperti biasa, saya kenalkan ekosistem standar arsitektur Internet of Things. Jadi biasanya banyak device ya, kita koneksi device apakah itu kulkas, speaker, atau vacuum cleaner, atau mungkin CCTV, atau mungkin juga bisa juga peralatan-peralatan kantor atau peralatan-peralatan industri ya. Misalkan printer atau mungkin robotic system atau sekian banyak dan sejenisnya ya. Nah, biasanya device itu terkoneksi ke cloud. Nah, untuk terkoneksi ke cloud, biasanya device butuh gateway yang melakukan protokol konversi ya. Jadi kalau biasanya itu sistemnya berbasis Wi-Fi, makanya gateway-nya itu adalah access point itu sendiri, access point Wi-Fi. Tapi kalau ternyata itu device-nya menggunakan Zigbee atau Bluetooth, biasanya kita butuh gateway khusus yang melakukan konversi protokol untuk melakukan koneksi ke cloud. Nah, di sini user atau engineer punya dua pilihan untuk melakukan controlling. Dia bisa melakukan controlling secara langsung, misalkan dengan Wi-Fi, secara lokal, atau bisa juga dia melakukan controlling melalui cloud, ya, mengirimkan perintah lewat cloud dan dari cloud dikonversi perintahnya langsung untuk mengendalikan apakah itu mengendalikan kulkas atau printer atau speaker. Dan begitupun juga Zigbee sama, kita bisa melakukan dua sistem controlling. Kita bisa melakukan kontrol secara lokal ataupun juga kita melakukan kontrol secara melalui cloud. Dalam hal ini karena smartphone itu tidak punya sebagian besar smartphone tidak support Zigbee, makanya kita biasanya kita butuh tetap harus melakukan koneksi ke Wi-Fi, kemudian dari Wi-Fi itu terkoneksi ke Zigbee Bridge ya, atau Zigbee Gateway, yang nantinya Zigbee Gateway itu akan terkoneksi ke device. Mungkin untuk lebih jelaskan saya jelaskan dulu apa itu Zigbee. Jadi Zigbee itu sebenarnya bukan protokol baru ya, kalau kita lihat base-nya. Jadi itu berbasis 15.4. Jadi kita tahu jadi IEEE 802.15.4 ini itu adalah standar komunikasi protokol yang biasa digunakan di wireless sensor network, apakah di industrial system atau biasanya juga banyak digunakan teman-teman di riset ya untuk melakukan riset di bidang sensor network ya. Nah, di sini yang berbeda, Zigbee itu sebenarnya menggunakan frame ini, kemudian standar Zigbee itu menambahkan dua layer di atasnya, yaitu layer network dan application layer. Nah, layer network itu terdiri dari, di situ mereka sudah support yang namanya network management, sistem routing, makanya dia juga support namanya berbagai macam network topologi, dia juga support sudah support security, jadi di sana sudah tersedia enkripsi dan autentikasi. Dan seterusnya juga di-define di application layer. Jadi ada dua sistem enkripsi berlapis di sana. Jadi enkripsi di level network dan juga enkripsi di level aplikasi. Jadi sebenarnya kalau dari kita lihat dari segi protokol, Zigbee ini sudah cukup mature ya, sudah cukup strong security-nya. Dan Zigbee itu bekerja di channel 2.4 GHz ya, 2,4 GHz. Jadi dibagi ke dalam 16 channel berbeda. Beberapa channel berbeda, dimulai dari channel 11 sampai channel 26. Jadi itu di range antara 2405 MHz sampai channel 2480 MHz. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena Zigbee sudah support network, sudah punya routing management, network management, makanya Zigbee itu juga support beberapa topologi, mirip seperti Wi-Fi ya. Kita support misalkan star topologi, di mana ada satu gateway atau koordinator, kemudian semua child node itu terkonek langsung ke gateway, atau juga support tree ya, tree protokol, dan bahkan juga support mesh topologi, di mana semua device itu di-extend melalui Zigbee router. Jadi kita kenal Zigbee router. Seterusnya, mungkin kita bisa lihat bahwa sebenarnya arsitektur Wi-Fi dan Zigbee itu sangat mirip. Jadi kalau Anda lihat di hacking Wi-Fi sebelumnya, arsitekturnya kurang lebihnya seperti ini. Jadi semua device itu terkoneksi langsung ke router atau access point, di mana user bisa melakukan kontrol ya, langsung connect ke access point, kemudian dia bisa melakukan kontrol ke device-device yang ada, apakah itu lampu, ataukah itu kulkas. Atau bisa juga dia melakukan koneksi langsung ke cloud.
dari cloud kemudian dikirimkan komannya ke langsung dari cloud langsung ke ke device. Nah, kalau Zigbee sedikit berbeda, topologinya sama, support tree, support mesh, juga support star ya, tapi yang berbeda di sini karena biasanya sebagian besar smartphone itu tidak support Zigbee, makanya di sini antara Zigbee gateway dan Zigbee Wi-Fi gateway itu harus Zigbee gateway itu harus terkoneksi ke Wi-Fi gateway, di mana user itu harus mengirimkan perintah melalui Wi-Fi, kemudian Wi-Fi dikirim ke bridge, Zigbee bridge. Di sini terjadi protokol konversi ya. Jadi misalkan untuk menyalakan dan mematikan lampu. Kurang lebihnya demikian. Bedanya cuman ada dua gateway di sini. Satu gateway yang menuju langsung ke cloud, satu gateway yang menjadi interface antara device ke ke untuk terkoneksi ke cloud ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini juga penting untuk dipelajari di sini. Jadi sebenarnya Wi-Fi dan Zigbee itu ada di spektrum range channel yang sama, itu 2.4 GHz. Di sini kalau saya bilang tadi, Zigbee itu terbagi dalam beberapa channel, dari channel 11 sampai channel 26. Nah, Wi-Fi juga terbagi biasanya dalam 3 channel, yaitu channel 1, 6, dan 11 ya. Nah, di sini penting, sebagai hacker itu penting untuk mengetahui ini, karena di sini bisa kita lihat di channel-channel itu mereka terjadi interferensi satu sama lain. Makanya standar engineer-nya Zigbee biasanya itu mereka bekerja di channel 15 sebagian besar ya, dan channel 20 dan channel 25. Kenapa? Karena di 3 channel ini biasanya lebih kecenderungannya untuk terjadi interferensi dan dengan Wi-Fi itu sangat kecil. Makanya biasanya produk-produk Zigbee itu biasanya hanya menggunakan 3 channel ini, channel 15, channel 20, dan channel 25. Meskipun tentunya tetap bisa hacker men-setup ke channel 23 dan seterusnya ya. Nah, penting kenapa? Ini untuk mempermudah melakukan proses hacking. Jadi kita tidak perlu melakukan scanning cukup lama, melakukan reconnaissance, mengumpulkan informasi cukup lama. Kita cukup langsung menebak ya, kurang lebihnya kemungkinan Zigbee ini bekerja di 3 channel ini, makanya akan lebih mudah mencari device-nya. Itu maksud saya ya. Jadi ini sangat mempermudah. Anda bisa ingat baik-baik, biasanya mereka bekerja di channel 15, 20, dan 25 ada di situ. Atau biasanya 26, cuman biasanya channel 26 ini hanya digunakan untuk debugging ya, untuk proses troubleshooting engineer. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian ada banyak, saya bilang tadi, Zigbee itu sebenarnya sudah cukup strong ya, standarnya sudah cukup bagus, cuman tetap namanya buatan manusia, tetap punya kelemahan. Sama seperti Wi-Fi. Wi-Fi itu umurnya sudah 30 tahunan, tapi sudah hampir 30 tahun ya, sejak ditemukan tahun 90-an kalau nggak salah. Itu tetap ada kelemahannya. Nah, begitupun juga Zigbee yang justru relatif lebih mudah. Ada banyak kemungkinan kelemahan di sini. Yang pertama, misalkan hacker itu bisa melakukan reconnaissance, jadi dia bisa melakukan spying ya dengan karakter Zigbee, komunikasi Zigbee itu sendiri. Misalkan dia bisa melihat apa yang Anda lakukan, dia bisa mengintip kegiatan di kantor, atau dia bisa mengintip kegiatan-kegiatan di industri, di mana misalkan berapa jumlah supply, berapa jumlah barang yang ada di warehouse misalkan. Ada banyak yang bisa dilakukan oleh hacker di sini. Dia bisa melakukan spying. Kemudian setelah mengumpulkan informasi, tentunya ya hacker bisa melakukan denial of service. Akan saya tunjukkan nanti tekniknya. Denial of service di sini maksudnya hacker bisa melakukan stop operasi pada device, misalkan pada lampu ya. Kemudian di sini juga dia bisa melakukan malicious control. Jadi diam-diam hacker itu juga melakukan kontrol pada peralatan yang ada, misalkan peralatan industri atau mungkin peralatan rumah tangga ya. Meskipun di sini dalam hal ini mungkin user tidak sadar kalau device-nya sudah dalam under control. Kemudian yang terakhir itu adalah hijacking. Nah, ini juga yang sangat berbahaya ya. Hijacking itu di mana hacker mengambil alih kendali dari device. Dalam hal ini user atau legitimate user ya, pemilik device itu tidak bisa lagi mengendalikan device-nya dengan baik. Artinya ya device-nya tersandra. Device itu hanya bisa dikendalikan oleh hacker. Nah, ada sekian banyak tipe serangan yang ada di Zigbee. Ini kurang lebih taksonominya yang sudah saya publish di paper saya. Anda masih ingat mungkin ada satu paper yang saya publish juga, saya sudah buatkan channel YouTube-nya, itu tentang Best Paper Award di IoT BDS 2020 ya, 2020. Nah, Anda mungkin bisa lihat di sana saya bahas dengan detail bagaimana serangan-serangan yang ada pada Zigbee,
dan juga bagaimana teknik penanggulangannya. Cuman karena yang ini kita lebih fokus bagaimana melakukan hacking. Ada sekian banyak teknik hacking, makanya saya tidak mungkin menunjukkan semuanya ya. Dari taksonomi ini saja itu sudah cukup banyak. Bahkan dari per blok-blok yang ada ini ada beberapa branch yang bisa kita lakukan, ada beberapa varian attack ya. Jadi saya hanya tunjukkan beberapa tipe serangan saja. Ya, di sini mungkin sebelum kita tutup sesi ini, saya tunjukkan. Saya di sini sudah punya satu contoh peralatan berbasis Zigbee. Mungkin terlihat di sini. Baiknya saya matikan saja mungkin slide-nya, stop share-nya. Mungkin di sini sudah terlihat. Jadi saya sudah punya contohnya di sini adalah lampu ya. Lampu berbasis Zigbee. Mudah-mudahan tidak terlalu terang. Nah, di sini saya bisa melakukan controlling seperti biasa. Yang saya lakukan adalah controlling secara lokal melalui Wi-Fi, kemudian Wi-Fi di-connect ke Zigbee. Di sini saya bisa open misalkan ya. Saya bisa misalkan contoh mematikan lampu. Ya, mati. Kemudian juga menyalakan. Sebentar. Atau mengganti warna. Tropical, dim, untuk membaca misalkan, atau mungkin untuk warna yang lebih aurora, arctic, atau spring. Atau bahkan kita bisa misalkan mengganti warna lebih detail ya, misalkan merah atau hijau. Sayang kamera resolusi saya tidak cukup bagus, atau mungkin putih ya. Atau bisa juga kita mengontrol satu persatu, kita matikan salah satu lampunya saja misalkan, satu lampu mati ya. Atau mungkin lampu kedua kita matikan. Atau dua-duanya langsung kita nyalakan. Ya kurang lebihnya seperti itu ya, banyak-banyak feature yang ada di sini. Oke, kemudian kita akan hacking device ini. Bagaimana caranya? Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke, sekian. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.